Ini AI yang harusnya kalian suka. Tenang, AI satu ini bukan buat ngejawab pertanyaan atau untuk yang bikin gambar. Bukan, AI yang ini bikin performa laptop gaming jadi lebih kencang. Ya, kita bisa bikin frame rate saat main game lebih tinggi dengan pakai AI. Tapi emangnya AI beneran bisa bikin lebih kencang? Bukannya ini gimmick doang ya? Tenang, kita kasih jawabannya dalam video ini. Dan ini adalah video ke-6 dari seri video mengenal laptop gaming. Oke, dulu kita perlu melakukan banyak tweak kalau mau bikin frame rate game jadi lebih tinggi tanpa perlu upgrade hardware. Biasanya sih yang di tweak itu gamenya ya. Tapi kalau udah mentok, kadang Windows-nya juga ikutan kita tweak. Bahkan kalau udah ekstrim, yang kita tweak adalah hardware-nya. Seperti overclocking misalnya ya. Tapi berbeda dengan saat ini. Sekarang kita bisa menggunakan AI untuk meningkatkan frame rate saat kita main game. Dan ini berarti kita nggak perlu terlalu repot nge-tweak atau nge-overclock yang berisiko mengganggu kestabilan Windows atau hardware yang kita miliki. Ya, untuk saat ini memang belum banyak perusahaan yang melengkapi laptop gaming mereka dengan AI untuk meningkatkan performa. Tapi HP Omen Max 16 yang satu ini punya teknologi AI dalamnya yang bisa meningkatkan frame rate saat kita main game. Laptop gaming ini dilengkapi dengan Omen AI yang terintegrasi di dalam aplikasi Omen Gaming Hub. Nah, menurut HP, Omen AI ini secara otomatis mampu meningkatkan frame rate saat main game dengan mengoptimalkan setting Windows dan game berdasarkan spek dari laptop gaming HP Omen yang sedang kita gunakan. Menariknya, kita nggak perlu melakukan setting yang rumit untuk memanfaatkan si Omen AI ini. Kita cukup install game yang didukung Omen AI, lalu kita langsung tekan sebuah switch di aplikasi Omen Gaming Hub untuk mengaktifkannya. Tentunya ini sangat mudah sekali ya, terutama untuk pengguna awam yang ingin menikmati gaming yang lebih kencang tanpa perlu melakukan pengaturan yang rumit-rumit. Tapi perlu diperhatikan, saat ini aplikasi Omen AI ini masih dalam tahap beta ya, dan hanya mendukung beberapa judul game tertentu saja. Jadi nggak semua game bisa ditingkatkan frame rate ya dengan menggunakan Omen AI. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ke depannya akan makin banyak game yang bisa disupport. Nah, beberapa game yang saat ini sudah mendukung Omen AI contohnya Dota 2, Valorant, PUBG Battlegrounds, Rainbow Six Siege X, Apex Legends, Overwatch 2, dan sebetulnya masih banyak lagi ya. Menariknya, beberapa game terbaru nantinya juga akan didukung oleh Omen AI seperti Battlefield 6 atau Borderlands 4. Sekarang mari kita uji performanya ya. Kita akan buktikan apakah Omen AI beneran bisa meningkatkan frame rate. Nah, untuk ujian kali ini kita akan menggunakan mode performa di balance dan kecepatan kipas di 100%. Pertama-tama kita coba dulu game Dota 2. Saat kami benchmark, average FPS yang dapat adalah 164,2 FPS saat Omen AI tidak aktif. Dan kalau kita aktifkan, kita dapat 168,5 FPS. Ada kenaikan sekitar 2,6% di game yang satu ini. Sekarang kita coba game Rainbow Six Siege X ya. Saat kami uji dengan internal benchmark di game ini, average FPS yang dapat adalah 193 FPS. Nah, itu kalau Omen AI-nya tidak aktif. Kalau kita aktifkan si Omen AI, kita dapat 248 FPS. Ini cukup tinggi naiknya, sekitar 28%. Sekarang mari kita coba game Valorant. Saat kita benchmark, average FPS kita dapat adalah udah tinggi sih, 312,3 FPS. Itu kalau Omen AI-nya nggak aktif. Kalau diaktifkan, kita dapat 284,1 FPS. Ya, ternyata frame rate-nya malah turun di game yang ini ya. Tapi harusnya ini masih wajar lah ya, mengingat Omen AI ini masih dalam tahap beta. Masih butuh dipoles lebih baik lagi. Dari 3 game kita uji tadi, bisa katakan ya, potensi dari aplikasi Omen AI ini. Dia bisa kita gunakan untuk meningkatkan performa saat main game dengan cara yang sangat praktis. Saat ini memang masih ada hit and miss untuk peningkatan performanya, tapi harusnya masih bisa dikembangkan lagi dengan lebih baik nantinya. Nah, selain dengan Omen AI, kita juga bisa meningkatkan frame rate dengan AI dari GPU yang digunakan oleh HP Omen Max 16 ini. Laptop gaming ini pakai RTX 5080 laptop. Jadi kita bisa meningkatkan frame rate dengan mengaktifkan DLSS 4 Multi Frame Generation. Fitur ini akan menggunakan AI untuk menciptakan hingga 3 frame tambahan untuk setiap 1 frame yang di-render. Oke, kita langsung coba aja di game Black Myth Wukong. Kalau DLSS MFG-nya nggak aktif, frame rate-nya itu akan sulit mencapai 100 FPS. Tapi begitu kita aktifkan, frame rate-nya langsung tembus di atas 100 FPS. Padahal ini game AAA yang berat loh ya. Tapi bisa jalan di atas 100 FPS. Berikutnya kita coba lagi game AAA lainnya, Borderlands 4. Lagi-lagi kalau nggak
nggak diaktifkan, frame rate-nya itu nggak tembus 100 fps. Tapi setelah diaktifkan, frame rate-nya langsung tembus di atas 100 fps dengan setting grafis yang sama. Masih kurang contohnya? Mari kita coba lagi game Cyberpunk 2077. Seperti dua game sebelumnya, kalau nggak diaktifkan DLSS MFG-nya, frame rate-nya itu tidak tembus 100 fps. Tapi begitu diaktifkan, frame rate-nya bisa naik di atas 100 fps. Nah, selain menggunakan DLSS 4 MFG, kita juga bisa meningkatkan frame rate dengan mengaktifkan fitur DLSS atau DLSS 3 frame generation kalau memang gamenya belum support DLSS 4 multi frame generation. Oke, yang tadi itu AI dipakai untuk main game. Sekarang kita coba AI di HP Omen Max 16 untuk mendukung kerjaan kita sehari-hari. Misalnya kita butuh sebuah gambar untuk materi pekerjaan kita. Kita bisa pakai AI buat bikin gambar yang kita inginkan. Jadi nggak perlu tuh repot-repot gambar-gambar atau minta bikinin sama orang lain. Salah satunya kita bisa pakai aplikasi seperti si Comfy UI ini. Di sini kita cuma masukin teks atau prompt mengenai gambar apa yang ingin kita buat. Berikutnya tinggal klik tombol run dan gambar yang kita inginkan jadi dalam waktu beberapa detik saja. Nah, buat desainer 3D kita bisa pakai AI ini di aplikasi Blender. Kita bisa menggunakan AI denoiser untuk menghilangkan noise yang muncul di viewport maupun hasil rendernya. Perbedaannya bisa dilihat nih pada klip berikut ini ya, antara AI denoiser tidak aktif dan kalau dia diaktifkan. Nah, nggak cuma itu, AI juga bisa kita pakai nih saat editing video. Satu contohnya di aplikasi DaVinci Resolve Studio ini. Di aplikasi ini ada fitur AI Super Scale yang dapat mengupscale video resolusi rendah ke resolusi yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat nih saat kita pakai fitur AI Super Scale, load GPU NVIDIA-nya mengalami kenaikan. Jadi AI-nya ini beneran kepake. Nah, selain itu ada juga fitur Magic Mask yang memungkinkan kita melakukan masking pada objek yang diinginkan. Misalnya kita mau masking pada orang yang ada di video dan menghilangkan gambar latarnya. Kita tinggal tarik garis seperti ini dan tekan tombol tracking. Tuh, lihat gambar latarnya langsung hilang dalam sekejap ya. Nah, selain DaVinci Resolve, aplikasi Premiere Pro ya, Adobe ya, itu juga bisa memakai AI untuk salah satu fiturnya, yaitu Scene Edit Detection. Langsung aja kita coba ya. Klik kanan video yang ada di timeline, lalu kita jalankan fitur Scene Edit Detection. Tuh, kelihatan kan? GPU NVIDIA-nya ke-load saat videonya sedang dipotong-potong ya. Ya, jadi udah jelas ya, ternyata AI bisa kita gunakan untuk meningkatkan frame rate saat kita main game. Ini bisa menjadi solusi praktis buat gamer yang in-game-nya lebih kencang dengan cara yang sangat mudah sekali. Memang aplikasi AI yang tadi kita coba di awal masih harus dipoles lagi supaya lebih sempurna. Tapi seenggaknya kita sudah melihat potensinya. Sepertinya hanya butuh waktu saja nih. Dan tentunya AI di laptop gaming juga bisa kita pakai untuk mendukung produktivitas kita sehari-hari, terutama untuk mencari cuan dari pekerjaan kita. Jadi, menurut kalian, apakah AI yang bikin performa gaming lebih kencang ini menarik? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.